Should Michael Carrick have played more games for England? Yeah. Definitely. And handling the ball in difficult situations. He was one of the best at that. It's Carrick! Oh, yes! Michael Carrick shot! Michael Carrick scores again! Michael was really the control of the centre midfield position for many years. Carrick! Michael Carrick, 2-1 Manchester United. His first goal for the club away from Old Trafford. And a splendid time to get it with a splendid strike. On behalf of myself, I'd like to say a massive thank you to everyone. Your support over the years, both here and away, has been absolutely unbelievable. Pada tahun 2006, Sir Alex Ferguson disibukkan dengan aktivitas pencarian pemain di lini tengah. Dia merasa gusar dan gelisah setelah timnya ditinggal salah satu ikon terbaik, Roy Keane. Setelah melakukan pencarian yang cukup panjang, Fergie akhirnya memutuskan untuk menaruh nama Michael Carrick sebagai pengganti. Siapa dia? Apakah dia cocok menggantikan peran Keane? Tanya sebagian besar pendukung tim Iblis Merah. Sangat wajar bila kebanyakan penggemar Manchester United mempertanyakan hal tersebut. Sebab sebagaimana diketahui, Roy Keane menjadi pemain yang punya karakter kuat, bertenaga, dan dominan. Ia adalah jantung permainan Old Trafford. Keane adalah pemimpin yang vokal di lini tengah. Ia meninggalkan warisan yang jelas sulit digantikan. Sementara itu, Michael Carrick memiliki dimensi yang jauh berbeda. Ia tenang, kalem, dan terukur. Melihat kompetisi Liga Primer Inggris yang keras, cepat, dan tak memberi waktu bagi pemain lamban, para penggemar kemudian mempertanyakan kelayakan Michael Carrick di daftar pemain Manchester United. Namun kembali lagi, Sir Alex Ferguson jauh lebih tahu dari penggemar yang sering menonton pertandingan Manchester United sekalipun. Ia tentu punya alasan dan sebab mengapa sosok sekelas Roy Keane mendapat ganti pemain seperti Michael Carrick. Benar saja, meski kedatangannya ke Old Trafford pada tahun 2006 tidak banyak diharapkan, dengan proses yang relatif panjang, Michael Carrick yang bertahan di klub lebih dari 10 tahun lamanya, akhirnya pergi sebagai legenda yang karakternya dirindukan oleh kebanyakan penggemar. Para penggemar Setan Merah harus mengakui bahwa mereka membutuhkan waktu yang cukup lama untuk mengetahui dan menghargai kemampuan hebat seorang Michael Carrick, yang bahkan mendapat pujian langsung dari seorang maestro seperti Andrea Pirlo dan Xavi Hernandez. Bahkan Pep Guardiola juga menyebut Carrick sebagai salah satu gelandang bertahan terbaik yang pernah ia lihat permainannya secara langsung. Aku adalah penggemar berat Michael Carrick. Dia adalah salah satu gelandang jangkar terbaik yang pernah aku lihat dalam hidupku sejauh ini. Dia ada di level Xabi Alonso, Busquets, atau pemain lain yang pernah aku temui di Barcelona dan Bayern Munich, ucap Pep Guardiola pada gol pada 2017 silam. Sebelum masuk ke dalam cerita ketika dia menjadi pahlawan yang diremehkan di Manchester United, Carrick juga punya cerita yang tak kalah pilu saat berseragam tim nasional Inggris. Fenomena tersebut semakin membuktikan bahwa memang Carrick merupakan gelandang jenius yang disepelekan. Dalam lebih dari 20 tahun terakhir ketika ada pertanyaan tentang siapa gelandang terbaik yang pernah dimiliki Inggris, maka rata-rata mereka akan menjawab Steven Gerrard yang terkenal serba bisa. Lalu, jika melihat catatan sekaligus waktu mencetak gol yang luar biasa, mungkin Frank Lampard akan menjadi cerminannya. Dan kecakapan teknis Paul Scholes mungkin juga menjadi gambaran yang paling spesial di antara keduanya. Padahal, alih-alih memperdebatkan siapa yang terbaik di antara Steven Gerrard, Frank Lampard, atau Paul Scholes, mengapa orang-orang tidak sibuk dengan fakta bahwa nama Michael Carrick selalu disingkirkan pada diskusi semacam itu? Michael Carrick pantas mendapat tempat di antara para legenda ini. Pemain dengan kemampuan luar biasa dan kemampuan untuk mendikte aliran permainan dengan penempatan posisi yang baik dan kecerdasannya. Kemampuannya kurang dianggap, terutama di level internasional. Kemampuan hebat Carrick benar-benar tertutupi oleh sinar kebintangan 3 gelandang legendaris milik Liverpool, Chelsea, dan Manchester United itu.
Ia bernasib sama dengan nama-nama lain seperti Scott Parker dan Gareth Barry. Padahal, Paul Scholes yang masuk ke dalam 3 gelandang emas yang pernah dimiliki Inggris merasa bahwa Carrick justru bisa menjadi pembeda. Dalam satu kesempatan, Scholes mengatakan kalau seharusnya orang-orang lebih memikirkan bagaimana cara agar permainan 3 gelandang itu bisa seimbang. Disitulah Scholes berpendapat bahwa yang bisa meredam ego ketiga gelandang tersebut adalah Michael Carrick. Sayangnya, nasi telah menjadi bubur. Carrick memang ditakdirkan untuk menjadi seorang gelandang hebat yang tidak perlu diberi banyak penghargaan. Tercatat, Carrick cuma memainkan sebanyak 34 pertandingan bersama timnas Inggris, di mana hal tersebut sempat membuat pemain sekelas Rio Ferdinand terheran. Carrick tidak terpilih di antara skuad 3 singa yang berlaga di ajang Euro 2012 dan Piala Dunia 2014. Dengan sederet fakta yang cukup menyedihkan bagi penggemarnya itu, Carrick sejatinya punya kemampuan yang amat luar biasa. Meski pergerakannya memang sederhana, dia memiliki catatan yang cukup untuk membuktikan peran krusialnya dalam setiap pertandingan. Tidak ada yang bisa membayangkan apa jadinya jika Carrick adalah pemain kelahiran Spanyol, Italia, atau Jerman. Penghitungan penampilannya di tim nasional mungkin akan jauh lebih tinggi di atas sebuah penghargaan atas kapabilitasnya menjadi playmaker di lini tengah. Terlebih di mata Pep Guardiola, Carrick adalah satu-satunya pemain yang pantas masuk ke tim Barcelona miliknya yang saat itu sukses di Liga Champions dengan mengalahkan United di Wembley pada tahun 2011. Carrick mungkin akan menjadi pemain dengan karakter spesial dalam peran yang dibuat Guardiola sendiri. Dan ironisnya, hal ini menjadi satu-satunya pujian tinggi untuk Michael Carrick selama ini. Lahir pada tahun 1981 di Walsall, North Tyneside, Michael Carrick memulai perjalanan sepak bolanya pada usia 5 tahun. Carrick kecil sangat menyukai Newcastle United. Ia sering menonton pertandingan-pertandingan yang dimainkan The Toon Army karena memang tim tersebut memiliki basis yang tidak jauh dari tempat tinggalnya. Carrick sewaktu kaki-kakinya belum tumbuh dan masih terlihat mungil mulai berlatih sepak bola bersama Walsall Boys Club. Kemudian dia sempat mendapat tawaran bergabung dengan Akademi Newcastle United. Akan tetapi, Carrick menolak dan lebih memilih gabung dengan Akademi West Ham United yang terkenal menelurkan banyak pemain-pemain hebat. Carrick pergi ke West Ham untuk meningkatkan perkembangannya. Di awal masa berlatih sepak bolanya, Carrick sejatinya berposisi sebagai penyerang. Namun pada satu momen, ia mengalami cedera lutut yang membuat mobilitasnya berkurang. Setelah mendapat saran pelatih, Carrick akhirnya berpindah posisi menjadi gelandang. Sang pelatih beranggapan bahwa kemampuan Carrick yang masih konsisten adalah melepas umpan-umpan akurat. Beruntung, keputusan itu membuahkan hasil yang sangat membahagiakan. Permainan Carrick di lini tengah berkembang pesat dan ia segera mendapat perhatian. Salah satu momen terbaiknya adalah saat dia berhasil memenangkan Piala FA Junior pada musim 1998-99. Namun sayangnya, kontribusi besar Carrick dalam membawa tim muda West Ham juara kurang mendapat apresiasi. Media saat itu memilih menyoroti performa Joe Cole yang dianggap lebih spektakuler. Apes bagi Carrick, meski mendapat kesempatan tampil di tim utama setelah mempersembahkan gelar Piala FA Junior, ia juga tetap diremehkan, bahkan hingga mengalami kesulitan. Saat itu ada bintang muda lain yang tengah menanjak karirnya, yakni Frank Lampard. Menjadi semakin sulit karena Carrick dan Lampard bermain di sektor yang sama, yaitu posisi gelandang tengah. Carrick menjadi pilihan kedua, sampai akhirnya Lampard hengkang ke Chelsea pada tahun 2001. Pasca momen kepergian Lampard, Carrick berhasil membuktikan diri sebagai seorang gelandang jenius. Antara tahun 2001 hingga 2004, Carrick bermain di hampir setiap pertandingan liga yang dilakoni West Ham. Dan bahkan saat West Ham terdegradasi pada tahun 2003, Carrick sempat bertahan dan menunjukkan eksistensinya sebagai pemain jempolan. Tidak banyak yang menganggapnya sebagai bintang saat itu. Namun tidak sedikit pula yang menyebutnya sebagai permata yang belum banyak ditemukan orang.
Harry Redknapp mengingat bahwa selama salah satu masa peminjaman Carrick ke Swindon Town, sang pemain digambarkan sebagai yang paling mirip dengan Glenn Hoddle. Sosok legenda Tottenham Hotspur yang memiliki ketenangan luar biasa meski berada dalam kondisi serumit apapun. Jangkauan umpan, intersepsi, tackle sempurna, kesadaran posisi, semuanya ada di sana. Setelah menjadi salah satu pemain West Ham yang tampil gemilang, Michael Carrick kemudian hengkang ke Tottenham Hotspur. Padahal di saat yang sama, pemain yang akrab disapa Karas ini juga mendapatkan tawaran dari tim-tim lain termasuk Arsenal. Carrick sempat bercerita bahwa ia nyaris bergabung dengan Arsenal. Dia bahkan sudah berbicara dengan Arsene Wenger tentang kesepakatan itu. Namun semuanya buyar setelah Wenger tiba-tiba mempertimbangkan sosok pemuda berbakat asal Katalan, Cesc Fabregas, untuk coba dimainkan di tim utama. Namun, terdapat kabar yang cukup liar tentang kepindahan Carrick ke Tottenham Hotspur kala itu. Konon, kedatangan Carrick sebenarnya lebih sebagai bagian dari ego klub untuk mengalahkan rival sekota Arsenal yang juga ikut memburunya. Selain itu, Spurs juga ingin memanfaatkan nama Carrick untuk menambah kuota pemain lokal Inggris ke skuad The Lily Whites. Karena itulah sebabnya mengapa manajer Tottenham saat itu, Jacques Santini, tidak terlalu memperhatikan Carrick. Malahan, nasibnya yang kerap diremehkan juga kian berlanjut saat penggemar mempertanyakan mengapa klub menjadikan nama Michael Carrick sebagai suksesor Gustavo Poyet yang sudah berada di senja karirnya. Beruntung bagi Carrick, nasibnya kemudian berubah saat dia bertemu dengan sosok Martin Jol. Saat itu, Carrick tidak hanya menjadi pemain inti, tetapi ia juga menjadi anggota penting skuad, beroperasi dalam kapasitas yang kurang lebih sama seperti saat ia berada di West Ham. Selama 2 musim penuh, Carrick memainkan total 75 pertandingan untuk Spurs lintas ajang. Kontribusinya untuk tim tersebut lantas membuat Sir Alex Ferguson kepincut. Pelatih Manchester United itu benar-benar ingin mendatangkan Michael Carrick sebagai suksesor Roy Keane, meski persis seperti yang sempat disinggung di awal, kebanyakan penggemar mempertanyakan keputusan Fergie. Terlebih saat itu Fergie berani menjadikan Carrick sebagai pemain termahal kelima di klub setelah Rio Ferdinand, Wayne Rooney, Juan Sebastian Veron, dan Ruud van Nistelrooy. Michael Carrick saat itu dibeli dengan harga sebesar 18,6 juta pounds yang menurut sebagian besar penggemar menjadi angka yang tergolong mahal. Dalam permainan modern, kamu tidak lagi membutuhkan tackler seperti dulu. Tidak ada gunanya, yang dibutuhkan adalah antisipasi dan membaca permainan. Kalimat itu terlontar dari mulut Sir Alex Ferguson usai mendapat kritik tajam atas penandatanganan Michael Carrick yang jadi pengganti Roy Keane. Sudah jelas bahwa Fergie punya rencana khusus untuk Michael Carrick. Carrick adalah tipe pemain yang lebih ahli dalam menekan ruang daripada menekan pemain lawan. Hal yang lebih penting, ia pandai melakukan intersepsi dan membaca permainan lawan sebelum mereka mendapat kesempatan untuk menyelesaikannya. Meskipun begitu, itu tidak berarti dia tidak bisa melakukan tackle. Kesadarannya akan apa yang terjadi di sekelilingnya, baik saat menyerang maupun bertahan, mungkin tak tertandingi. Ciri khasnya yang sangat kentara di lapangan adalah kecenderungan untuk terus mengamati sekelilingnya, bahkan saat tidak menguasai bola. Mengetahui di mana semua rekan setimnya berada setiap saat merupakan hal yang penting yang diperlihatkan Carrick di lapangan. Penting baginya untuk mengetahui dengan pasti di mana ia akan mengoper bola, bahkan jauh sebelum ia menerimanya sendiri. Bagi siapapun yang pernah bermain di posisi gelandang, bahkan di level paling dasar, pasti akan langsung menyadari bahwa karakteristik tersebut adalah salah satu hal pertama yang diajarkan kepada pemain yang bertugas di lini tengah. Barangkali itulah yang membuat Carrick begitu istimewa. Akan tetapi, kembali lagi, bukan perkara mudah bagi seorang pemain untuk bisa menjadi bagian penting dari klub yang punya sejarah besar. Apalagi sosok Michael Carrick sempat diremehkan sejak awal kedatangannya. Bergabung dengan MU menjadi tugas yang amat berat buat Carrick. Sebab sekali lagi, dia ditugaskan untuk menggantikan peran Roy Keane yang sudah sangat melegenda. Ditambah situasi MU yang sudah 3 tahun tidak menjuarai liga.
Puasa gelar pertama di era Sir Alex Ferguson. Mereka juga kehilangan Ruud van Nistelrooy usai terlibat konflik dengan Cristiano Ronaldo. Belum lagi masalah CR7 dengan Wayne Rooney yang sempat menghebohkan ajang Piala Dunia 2006. Para penggemar kian khawatir dengan kegagalan Carrick setelah lini tengah MU cuma diisi oleh John O'Shea dan juga Alan Smith. Sebagaimana diketahui, selain kepergian Roy Keane, Paul Scholes ketika itu harus absen selama setengah musim akibat cedera. Beruntung, Sir Alex Ferguson seperti sudah paham dengan apa yang ia lakukan. Keputusannya dalam mendatangkan Michael Carrick lagi-lagi tidak perlu dipertanyakan. Setelah menjalankan tugasnya sebagai gelandang tim sekelas Manchester United, peran yang ditunjukkan Michael Carrick berhasil mematahkan segala cemoohan di belakang. Bermain sebagai gelandang bertahan, Carrick mampu mendikte permainan. Dia adalah pengumpan yang handal dan bisa mengalirkan bola ke dua sisi lapangan guna menjaga tradisi United yang bermain dengan dua sisi sayap. Meski memiliki kecenderungan tugas dalam bertahan, Michael Carrick tak pernah melakukan tackle keras. Ia sadar bahwa fisiknya tak sekuat Park Ji-sung. Maka cukup dengan gerakan sederhana yang sudah diperhitungkan secara matang, Carrick sudah berhasil menguasai pertandingan. Di salah satu era kesuksesan Manchester United, trofi Liga Champions Eropa sempat diraih pada tahun 2008. Itu menjadi gelar tertinggi Eropa terakhir yang dipersembahkan oleh tim Setan Merah. Ketika itu, sangat banyak yang menyanjung nama Cristiano Ronaldo, Carlos Tevez, sampai Wayne Rooney. Malah tak sedikit yang mengagungkan nama Rio Ferdinand dan Nemanja Vidic. Namun sayangnya, hanya sedikit yang memperhitungkan peran krusial Michael Carrick. Padahal, pria kelahiran 28 Juli 1981 itu telah memainkan sebanyak 31 laga sebagai starter di musim 2007-2008. Lebih dari itu, Carrick juga berhasil melepas sebanyak 1.585 operan, mencatat rata-rata tackle sukses sebanyak 80%, serta mencetak 2 assist dan 2 gol. Permainannya selama bertahun-tahun pun terbilang sangat konsisten. Sepanjang karirnya bermain di Liga Primer Inggris, sudah ada 481 pertandingan yang ia mainkan. Dia telah melakukan total 18.978 operan dengan tingkat keberhasilan sebesar 87,9%. Sebagai pembanding, itu masih lebih baik dari Steven Gerrard 83% dan Frank Lampard 82,6%. Dengan kehati-hatiannya dalam bertahan, Carrick melakukan rata-rata 1,5 tackle per pertandingan, di mana dia sama sekali tidak pernah mencatatkan kartu merah. Bersama Manchester United sendiri, Carrick telah tampil dalam 464 pertandingan, mencetak 24 gol dan 36 assist. Meski bukan angka yang mentereng, ia telah membuktikan perannya yang sangat krusial. Sejak datang ke Old Trafford sampai Fergie pensiun pada tahun 2013 bersama Carrick, MU berhasil menjuarai Liga sebanyak 5 kali. Mereka juga masuk ke dalam 3 final Liga Champions Eropa dengan 1 di antaranya berakhir sebagai juara. Namun kembali lagi, begitulah Michael Carrick, pemain Inggris yang sangat dikagumi oleh Xabi Alonso ini jarang melakukan hal-hal spektakuler layaknya Steven Gerrard, Paul Scholes, sampai Frank Lampard. Cara bermain Carrick yang kelewat simpel itu seringkali dilihat sebagai sebuah keterbatasan alih-alih kelebihan. Selain para penggemar United, tentu pihak lain menganggap Carrick hanya memiliki operan yang bagus, tidak lebih dari itu. Kemampuan hebatnya agak diabaikan oleh lingkup sepak bola secara luas. Untungnya, meski ia benar-benar disingkirkan timnas Inggris, karir bersama Manchester United terbilang cukup memunculkan namanya sebagai salah satu pemain yang seharusnya sangat layak dihormati. Namun nampaknya setelah Carrick memutuskan pensiun sebagai pemain dan segera mengambil pendidikan kepelatihan profesional pada 2018, para penggemar Manchester United terlihat lebih senang mengingat Roy Keane dengan determinasinya di atas lapangan atau visi luar biasa dari seorang Paul Scholes di lini tengah. Sementara Michael Carrick lebih terdengar sebagai legenda yang terbilang dingin untuk dikenang.